Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali hari di podcast Hai Jumat untuk kesempatan pagi hari ini. Walaupun cuaca tidak terlalu cerah, tapi mudah-mudahan semua tetap dalam kondisi yang cerah dan ceria. Ya, untuk hari ini kita kedatangan tamu, ada Mbak Ana Abdillah dari WCC. Ada beberapa teman-teman yang sudah pernah datang ke WCC ya. Tapi ngobrolin tentang isu-isu perempuan dan anak ini sepertinya memang tidak akan ada habisnya. Dan perkembangan kasus di era pandemi ini apa semakin bervariasi gitu Mbak Ana? Ya, artinya trennya semakin multidimensi kayaknya multidimensi. Mbak ya. Gitu, semakin beragam motif. Nah itu semakin beragam motif. Sebelumnya kita buka dulu masker supaya enak ngobrolnya ya. Ini sama Mbak Ana yang cantik. Kabar sehat dari mana? Alhamdulillah sehat, Mbak. Di sela-sela sibuk banget ya? Ya begitulah. Kegiatan di WCC kalau sekarang ini apa sih? Kalau kita yang lagi concern di tahun ini? Ya tetap pada rutinitas pendampingan perempuan korban kekerasan. Kemudian kami juga ada satu proyek di mana kami juga memberikan keterwakilan bagi perempuan berkonflik dengan hukum seperti itu, pendampingan sidang di pengadilan negeri kayak gitu sih. Ya pada aktivitas layanan aja sih Mbak. Iya gitu. Masih begitu ya. Nah khusus untuk hari ini yang akan kita obrolkan adalah seputar permasalahan ABH selama pandemi COVID, anak berhadapan dengan hukum. Fenomena pembuangan bayi sampai kasus kekerasan seksual. Ngomongin aja udah ngeri ya. Iya. Tapi ternyata memang fenomena itu banyak terjadi di masyarakat sekarang khususnya pandemi. Setelah pandemi. Mungkin kita ingat bahwasanya di media massa sekitar 2-3 bulan yang lalu pasti mungkin teman-teman yang gadgetnya aktif banget itu kan pasti mendapati berita waktu itu di Perak. Belum sampai sebulan itu ada 2 kasus pembuangan bayi. Satunya di Perak sama Kecamatan Sumombito ya, daerah Sumombito kayak gitu. Dan memang yang di Sumombito itu yang sudah terungkap kan Mbak, bahwasanya pelakunya memang pelaku pembuangnya adalah anak gitu. Dan ini juga kaitannya anaknya dengan dia ya. Iya, anak maksudnya usianya masih anak gitu. Anak yang membuang anaknya dia. Dan itu usianya anak masih perempuan. Berapa sih? Usianya yang jelas masih di bawah 18 tahun ya. Kalau anak itu kan masih di bawah 18 tahun, 0 sampai dengan 18 tahun, termasuk tren kekerasan seksual selama pandemi Covid itu juga cukup memprihatinkan gitu, mengalami kenaikan juga secara angka kayak gitu. Dan itu kalau di Jombang sendiri kira-kira sampai berapa? Itu yang ketahuan aja kali ya. Yang ketahuan aja gitu. Kalau di tahun 2020 itu WCC Jombang dampingi kasus itu sekitar 83 kasus sih Mbak di 2020. Dan memang kalau selama pandemi Covid ini beberapa hambatan juga tantangannya tentu saja mobilitas bagi teman-teman pekerja sosial atau pendamping itu kan menjadi terhambat gitu kan ya. Terus kemudian juga tidak cukup bisa mobile ketika harus melakukan penjangkauan ke korban gitu. Belum lagi mungkin selama pandemi Covid dengan diterapkan kebijakan belajar di rumah, aktivitas gadget anak itu kan kemudian menjadi tidak terkontrol begitu kan ya. Dan itu juga menjadi potensi atau peluang bagi anak itu akhirnya berselancar di media sosial dan gak terkontrol orang tua, akhirnya jadi faktor pemicu berawalnya kekerasan seksual yang terjadi gitu Mbak gitu. Dan itu memang di beberapa kasus yang didampingi Women's Crisis Center Jombang itu bermula dari cyber ya, seperti itu, media sosial kayak gitu. Aduh, gitu. Lumayan berat ya ini. Kalau dilihat penambahannya berapa persen kalau di persentase untuk Jombang mungkin ya mana ya? Untuk Jombang sendiri mungkin di 2020 itu ada penurunan angka ya Mbak ya. Terus kemarin itu juga dari Polres Jombang itu ada penghargaan dari KPAI ya gitu, bahwa penyelesaian kasus-kasus anak gitu. Secara angka mungkin aku juga nggak ngitung tadi di kantor ya sekitaran hampir 40 lebih sih Mbak. Itu yang dilaporkan. Dan ini harus juga dikaitkan dengan data
anak-anak yang akhirnya itu memutuskan untuk nikah di bawah umur. Nah, ini juga menjadi tren selama pandemi Covid ini. Karena batas minimal anak menikah itu kan di revisi undang-undang perkawinan yang baru. Kalau dulu kan 16 tahun dia harus mengajukan dispensasi. Kalau sekarang kan 19 tahun. Nah, itu trennya itu mengalami kenaikan hampir 3 kali lipatnya, Mbak, gitu. Di per September ini itu lipat. Per September ini berdasarkan data Pengadilan Agama ada sekitar 513-an anak per September itu yang dia mengajukan dispensasi nikah. Itu artinya dia di usia anak ya, rata-rata SMP SMA begitu. Dia memutuskan untuk kawin anak. Dan ini kemudian menjadi persoalan, apa sebab musababnya dia akhirnya orang tua akhirnya memilih untuk mengajukan dispensasi nikah. Tentu saja tidak lain dari persoalan anak itu sendiri. Banyak diantaranya karena kehamilan tidak diinginkan, sehingga dia juga harus terputus akses pendidikannya kayak gitu. Dan berbicara tentang anak berhadapan dengan hukum itu kan ada tiga jenis ya. Anak yang dia berkonflik dengan hukum, artinya anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Kemudian anak yang menjadi saksi. Nah, ketika misalnya dia tahu bahwa temannya diperkosa, dia tahu bahwa temannya itu tawuran, keroyokan, main fisik, dia kan jadi saksi, Mbak. Dan itu dia juga punya tanggung jawab, kewajiban untuk memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Nah, jadi kalau saksi bisa jadi nggak kepikiran gitu. Dia ada rasa takut juga kan, namanya anak berhadapan dengan hukum. Mungkin malah susah ya untuk menangani ini ya. Mau jadi saksi itu memang susah. Tidak mudah. Gitu. Jadi saksi itu bagi orang yang nggak pernah berhadapan dengan hukum itu adalah sesuatu hal yang menakutkan kan, apalagi gitu, anak-anak. Apalagi anak gitu kan, apalagi orang tua yang dia nggak dengan mudah memberi izin anaknya itu bisa memberi kesaksian gitu kan. Termasuk di sini anak berhadapan dengan hukum adalah anak korban gitu. Jadi anak pelaku, anak sebagai saksi maupun anak sebagai korban. Kalau dari pihak WCC sendiri pendampingan seperti apa ya? Kalau dari kami sejak tahun 99. Ini mungkin bukan tugas WCC ya untuk untuk bagaimana mengantisipasi ini semua gitu. Ini paling tidak ya orang tua juga harus aware dengan ini, kemudian WCC lebih bagaimana untuk lebih mengedukasi gitu. Iya, kalau di kami sih untuk isu-isu anak berhadapan dengan hukum sendiri, kami sejak tahun 99 nggak berubah ya, Mbak, isunya itu sejak berdirinya WCC ya, kami mendampingi kasus perempuan menjadi korban kekerasan berbasis semakin gender. Semakin berat gitu. Semakin kesini mungkin tantangannya juga semakin berat. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak itu juga semakin ada kemajuan begitu kan, Mbak. Semakin ada kemajuan, sementara yang harus kita evaluasi dan jadi PR bersama adalah bagaimana pemerintah daerah itu mengimplementasikan apa-apa yang menjadi mandat undang-undang sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak kayak gitu. Nah, mungkin beberapa undang-undang itu belum begitu implementatif. Misalnya di dalam sistem peradilan pidana anak sendiri itu memandatkan bahwasanya kabupaten kota itu harus punya 4 lembaga gitu. Ada ruang pelayanan khusus, ada lembaga kesejahteraan sosial anak. Nah, itu semuanya belum ada di Jombang. Secara infrastruktur ya di Jombang itu belum ada gitu. Tahanan lapas anak pun yang khusus anak di Jombang pun belum ada, Mbak. Adanya hanya di Kabupaten Blitar gitu. Sementara kita tahu bahwasanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang dia jadi pelaku perkosaan, yang dia jadi pelaku pengkeroyokan, fisik, pencuri dan lain-lain gitu ya. Itu dia akhirnya diexdus ke luar kota di Jombang gitu kan. Gitu. Iya, mungkin karena fasilitas di lapas itu kan juga ditaruh di Blitar akhirnya. Iya, dipindahkan. Iya, selama ini lebih banyak prakteknya demikian sih, Mbak gitu. Kalau di Jombang sendiri sudah sangat overcrowded ya gitu kan. Dan harapannya kalau misalnya kita tahu bahwasanya Jombang kan dikenal sebagai kabupaten ramah anak gitu. KLA ya, kabupaten layak anak gitu kan. Iya, tapi ini juga harus ada persoalan yang cukup krusial kalau ngomongin anak. Anak itu kan ya ada yang mengatakan bahwa
kemajuan suatu bangsa itu kan tergantung bagaimana kualitas anak-anak kita sekarang kan gitu. Dan itu nggak bisa ditepis Mbak gitu. Dan bagaimana PR bangsa ke depan adalah bagaimana langkah konkret negara untuk hadir merespon persoalan-persoalan anak itu sendiri gitu kan. Itu. Jadi penyedia layanan anak itu tidak hanya kemudian menyediakan anak untuk sarana rekreasi atau apa, tapi bagaimana? Iya, nggak hanya sifatnya infrastruktur yang sifatnya rekreatif saja begitu ya, tapi bagaimana misalnya anak itu kan di masyarakat itu kan hambatannya itu dia mudah dilabel, dicap sama masyarakat gitu kan. Kemudian ada digeneralisasi juga dengan perilaku orang dewasa. Kalau dia nakal misalnya, iya dia nakal, itu anak saya dicontoh kelakuannya kayak gitu kan. Atau misalnya pas dia di lapas itu kan harapannya si anak ini secara perilaku itu ada perubahan gitu kan. Tapi yang sering terjadi itu, yang dikhawatirkan juga itu anak itu akan mengcopying perilaku orang dewasa di lapas. Nah ini kan maksudnya bahayanya kalau lapas itu dicampur. Nah selama ini kalau di Jombang sendiri masih dicampur ya Mbak Ana? Informasinya beberapa masih dicampur. Kayak gitu. Makanya WCC Jombang, karena kami juga concernnya di perempuan ya Mbak yang berhadapan dengan hukum, kami coba menggandeng Lapas Jombang untuk bisa MOU dengan lapas gitu. Dan itu mungkin satu harapan kami untuk perempuan-perempuan baik masih usia anak maupun sudah dewasa. Tentu saja yang namanya perempuan dan anak itu kan punya sisi kerentanan yang berbeda gitu ya gitu, termasuk perempuan yang berhadapan dengan hukum pun, ketika perempuan mencuri, ketika perempuan apapun itu perilaku tindak pidana itu kan pasti ada motivasinya apa gitu. Kalau saya pernah dampingi kasus, mungkin teman-teman juga ingat ya, di Jombang dulu sempat diramaikan seorang ibu yang membunuh 3 anak. Ingat nggak yang dulu di Mojoagung gitu? Bisa di tracing di Google. Yang di daerah Mancilan, di Mojoagung. Agak keinget. Itu kami juga melakukan pendampingan terhadap PBH ini, perempuan berhadapan dengan hukum yang ini. Jadi istri kedua itu kalau nggak salah. Gitu kan. Dan dia masih muda Mbak, masih muda sekali, dan bahkan anak-anaknya yang pertama itu usia 7 tahun. Kalau tidak salah yang anak kedua itu 5 tahun begitu ya. Terus yang terakhir itu masih balita sih, balita. Nah mungkin masyarakat pandangannya ini ibu kok tega banget ya bunuh anaknya. Nah di luar itu sisi kerentanannya adalah dia ada depresi, ada persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin tidak terungkap gitu kan. Dia punya teman ngobrol nggak gitu kan. Terus kemudian riwayat kekerasan secara psikologis apa yang sehingga membuat seorang ibu itu akhirnya tega bersikap seperti itu gitu, berperilaku yang melanggar norma, bahkan bertentangan dengan perilaku di masyarakat seperti itu. Bahkan dia juga akan mencelakai diri sendiri waktu itu, tapi terselamatkan nyawanya. Tapi kan, tapi tidak meninggal saat itu. Itu termasuk. Kalau dari WCC sendiri sih maunya apakah supaya meringankan istilahnya hukuman ya, untuk si kita ibu ini, tetap memasukkan perspektif gender itu ya. Misalnya ketika kita memberikan perwakilan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, kami ada pendampingan secara litigasi juga di pengadilan negeri, maupun kalau di lapas kita ada pembinaan psikologis Mbak gitu. Jadi psikolog kami memang kami juga bekerja sama dengan lapas ya, sehingga kalau selama COVID ini kita adakan beberapa penyuluhan hukum dan juga pembinaan psikologis secara virtual. Dan itu saya pernah mengirimkan minta mereka perempuan-perempuan di lapas untuk testimoni apa yang dia rasakan setelah dapat pembinaan yang dilakukan sama WCC Jombang. Itu luar biasa itu testimoninya Mbak. Saya nggak menyangka ya, selama pandemi COVID ini saya kan nggak boleh dijenguk sama keluarga sama sekali gitu kan. Tapi kok ada lembaga yang masih mau peduli sih sama kita kayak gitu. Itu ternyata itu loh yang dibutuhkan, termasuk tempat curhat istilahnya gitu ya Mbak. Termasuk pada perempuan-perempuan yang dia kan banyak yang ditinggalkan ya, artinya dia masih punya anak usia
bayi itu juga ada sih Mbak gitu. Bayinya itu dititipkan ke siapa kayak gitu kan. Dan itu juga penguatan kami yang dia nggak siap itu setelah aku keluar lapas itu gimana ya respon masyarakat. Menilaiku. Kadang stigma di masyarakat kan orang kalau habis keluar dari lapas ya pasti dia penjahat kayak gitu kan. Nah sementara dia sendiri pengen aku tuh bisa berubah, bisa nggak mengulang, pengen orang itu nggak yang bersikap siapa sih kayak gitu kan, ini orang kok kayak gitu. Iya. Mungkin itu sudah menjadi istilahnya kejelekan kita gitu ya. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan itu kemudian akhirnya udahlah nggak akan pernah bisa bagus, nggak akan pernah bisa baik. Tapi orang yang melakukan kebaikan nggak akan pernah jelek lah. Stigma di masyarakat yang ada seperti itu dan ya tetap tertanam sampai sekarang itu yang harus dirubah gitu ya Mbak Ana ya. Dan ini sih Mbak, masyarakat kita yang tidak paham itu antara nggak paham sama labeling itu satu kesatuan sih aku katakan. Karena apa? Karena orang kalau nggak paham itu kan pasti akan mudah memberi label, ya kan ke diskriminatif mereka yang pernah berbuat salah gitu. Dan orang yang memberi label pun itu akhirnya menyebarkan ketidakfahaman ke yang lain gitu kan. Ya artinya yang nggak paham akan memberi label, yang memberi label akhirnya dia membuat orang semakin tidak paham gitu. Sehingga sikap empati, sikap kepedulian yang harusnya anak salah itu ya dirangkul, diajarkan bagaimana bersikap yang asertif, tidak agresif, bisa merubah perilakunya itu agar dia bisa berkembang positif baik dari sisi emosinya, kemudian secara fisik pasti secara sosial itu juga menjadi penting, spiritual dan intelektualnya kan harusnya begitu. Tapi yang terjadi di masyarakat, anak ditekan, diskriminatif, katakanlah korban kekerasan seksual begitu ya. Dia jadi korban untuk berani bilang ke orang tuanya, ke temennya curhat itu kan butuh effort yang luar biasa kan Mbak. Pas dia udah cerita, pas dia udah lapor sama masyarakat masih di stigma. Ya pantas saja kamu jadi korban, kamu suka berpakaian seksi kayak gitu. Atau kamu kalau diajak cowok ya mau-mau aja, itu karena kamu kurang pinter dan lain-lain. Nah itu kemudian membuat anak down, terus penilai konsep dirinya menjadi rendah kayak gitu kan. Nah, yang dilakukan sama kami di kantor, kami ada satu bentuk dukungan ke survivor, namanya support group remaja gitu Mbak. Jadi kita kumpulkan anak-anak remaja yang dia punya pengalaman yang sama. Juga, berarti diambil dari korban? Iya dari korban gitu, ada kayak kelompok belajar begitulah. Harapannya itu juga bisa menumbuhkan sikap kepedulian. Artinya dia merasa bahwa aku nggak sendiri ya gitu. Ada survivor yang secara persoalan sama denganku tapi kok dia bisa berdaya gitu. Dia bisa melanjutkan sekolah walaupun sudah punya anak bayi, dia bisa melanjutkan sekolah ke SMA negeri. Itu bahkan ada. Maksudnya berkaca pada cerita baik hidup sesama remaja kayak gitu. Itu mungkin satu strategi untuk menularkan energi positif. Dan kalau BCC aja yang melakukan itu kan nggak mungkin ya gitu. Artinya berapa puluh korban kasus dan itu dan harus difasilitasi sama pemerintah pasti. Bahkan ketika ada kasus gitu, misalkan ada kekerasan seksual gitu, kemudian orang tua ini harus bagaimana gitu? Orang tua mungkin pada beberapa kasus yang terjadi gitu ya Mbak, anak itu cenderung ceritanya itu justru nggak ke orang tua gitu. Itu yang tahu kasus anaknya jadi kasus itu justru kadang-kadang loh ya, lebih banyak yang terjadi itu bahkan orang di luar keluarga gitu. Itu. Nah orang tua harus bagaimana, tentu saja kebutuhan dasar anak itu tidak hanya secara materi ya. Kenyamanan secara emosi, anak itu nyamannya tuh berceritanya sama siapa sih kayak gitu. Terus kemudian interaksi anak dan orang tua itu seyogyanya seperti apa kayak gitu. Dan mungkin pola pengasuhan itu juga menjadi penting sih, nggak hanya pengasuhan di keluarga. Katakanlah misalnya kita adakan support group remaja.
itu kita sudah merasa ini anak kok ada perubahan progres positif ya, yang tadinya di pertemuan pertama datang cuma diem aja terus dia bisa banyak bercerita gitu kan. Nanti kalau di rumah kita kan BCC kan nggak bisa mantau bagaimana sikap positif dari orang tua, bahkan beberapa orang tua juga justru menyalahkan korban gitu. Anak yang apa sih istilahnya kasarannya ki membuat malu orang tua lah dan lain-lain, dan itu membuat anak kemudian tidak merasa nyaman, Mbak, kayak gitu. Ya isinya pola pengasuhan positif itu copying lah, anak kan copying gitu. Kalau misalnya orang tua bilang anak kamu nggak bisa, terus dia menginternalisasi kok aku kok begini banget ya kayak gitu. Anak itu kan potensinya dia effort belajarnya itu tinggi, tapi dia juga imajinatifnya itu juga tinggi, terus kemudian sikap penasarannya meniru orang itu juga tinggi. Kalau dia nggak menemukan figur yang positif di dalam rumah tangga, dia bergaul dengan masyarakat di luar sana, akhirnya dia ya sudah gitu. Katakanlah pada edukasi kesehatan reproduksi, anak kalau nggak diedukasi orang tua apa nanti kalau kamu nggak bisa bersikap asertif ketika misalnya pada bagian-bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh, misalnya nggak diajarkan ke orang tua, konsekuensi dari perempuan yang sudah menstruasi itu apa, itu nggak disampaikan ke orang tua, dan anak ini akan diajari sama temennya kayak gitu. Nah ini kan bahaya. Maksudnya persoalan seksualitas anak dianggap tabu sama orang tua, nggak ada dialog interaktif, terus anak kemudian mencari kenyamanan. Nah ini yang mungkin satu PR besar sih. Betul.